Ada seorang sufi dari Tibet mengatakan begini. Tidak saja di atas kertas putih yang ditulis oleh tinta gelap ada buku suci. Di segala arah di semesta ini tersedia buku suci. Yang dibutuhkan hanya kepekaan dan kelembutan. Ini seorang sufi dari Tibet mengatakan begitu. Buku suci itu bukan sekedar yang ditulis oleh tinta hitam di atas kertas putih. Tapi di segala arah dalam kehidupanmu, di situ ada buku suci yang akan mengajarkanmu menuju tempat suci. Sekarang saya tanya, banyak gak umat di dunia ini yang rindu kepada tempat suci yang ada di dunia ini? Orang Islam rindu ke Mekah, bukan? Di agama lain juga ada tempat sucinya masing-masing. Dan mereka juga sama, ada kerinduan ke tempat sucinya masing-masing. Kita juga rindu ya, pengen umroh, pengen haji. Ada gak kerinduan itu? Ada. Terlepas dari salah atau benar, harusnya kerinduan yang paling dalam dari kita itu adalah ke tempat suci yang paling dekat dengan kita. Gitu. Saya tidak menyalahkan kalau Bapak Ibu rindu ke tempat suci yang jauh. Tetapi kan logikanya harusnya kita itu lebih rindu untuk mengunjungi tempat suci yang dekat. Yang dekat murah, tidak usah pakai biaya, tidak perlu naik pesawat, kok nggak dikunjungi. Tempat suci yang jauh harus naik pesawat ya, ongkosnya mahal. Itulah barangkali kita ini sering salah kaprah. Wakulu wasrobu wala tusrifu. Pertama perintahnya apa? Saat kamu masuki masjid, pakailah pakaian yang terindah. Libasu taqwa khairun. Pakaian takwa yang paling indah. Apa tugas berikutnya setelah kita masuk masjid? Perintahnya, wakulu wasrobu wala tusrifu. Logika coba pinter enggak? Kalian masuk masjid disuruh makan dan minum. Pinter atau sekali-kali. Jelas ini bukan masjid yang biasa. Walaupun sekarang disediakan makan dan minum di sini, itu bukan perintah. Kan perintahnya tadi, masuk masjid itu luruskan pandanganmu. Yang kedua, undang dia. Lalu ada perintah yang aneh lagi berikutnya. Tadi katanya perintahnya luruskan pandangan. Yang kedua, undang dia. Malah disuruh makanlah, minumlah, asal jangan berlebihan. Nah lo, jelas ini bukan soal makan dan minuman yang biasa. Bukan lontong, bukan gehu, bukan. Nah pertanyaannya gini. Kalau saya lagi baca ayat ini, subhanallah. Jadi ayat ini memberikan pesan ke saya dulu, sebelum kepada Bapak Ibu sekalian. Pesan yang datang ke saya gini. Kalau kamu masuk masjid ciptaanku dengan baju terindah, maka aku akan sediakan makanan berlimpah di sini. Kan gak mungkin Allah nyuruh makanlah, minumlah. Gak mungkin kalau gak disediakan.
Kan logikanya gini. Bapak Ibu datang ke rumah saya. Saya bilang, silakan makan Bu. Silakan minum Bu. Pilih mana yang Bapak Ibu mau. Masa saya ngomong begitu sementara saya tidak menyediakan makanan dan minumannya? Tuan rumah macam apa? Kan logikanya begitu. Jadi saya dapat menangkap pesan dari Allah ini apa? Makanan dan minuman yang berlimpah di rumahnya hanya disediakan bagi orang-orang yang datang dengan menggunakan pakaian yang terindah. Pakaiannya compang-camping, gak mandi, kotor, belekan, rambut kucel. Aduh, mau nyuguhin juga, betul gak? Itu kira-kira begitu, itu bahasa saya. Tapi datang wangi, harum, senyumnya sudah bukan dengan mata lagi, mulut lagi. Mulutnya udah bisa senyum, matanya udah senyum, telinganya udah senyum, udah istirahat. Aduh, begitu masuk situ pasti disediakan makanan yang berlimpah. Tapi apa kata Allah? Wakulu wasrobu walatusrifu. Makan, minum, tapi jangan berlebihan. Apa artinya berlebihan? Nih, berlebihan itu hanya bisa dilakukan oleh orang yang serakah. Apa ciri orang serakah? Ciri orang serakah itu di depan dia sudah banyak, dia masih memikirkan yang belum ada di depan dia. Paham? Paham? Oke. Orang serakah selalu merasa kekurangan. Itu kekayaan sudah berlimpah, tidak pernah merasa berkecukupan dengan yang ada. Itu namanya serakah. Sudah kaya masih korupsi. Itu karena dia miskin sebetulnya, masih kekurangan. Siapa orang yang kekurangan? Lihat orang yang kekurangan. Sudah berlimpah tapi masih ya Allah berikanlah rezeki yang berlimpah. Ya Allah berikan rezeki yang berlimpah. Yang dipikirkan tuh yang belum ada, yang adanya lupa. Tapi orang yang sudah cukup dengan dirinya sendiri, ya Allah Tuhan, aku bersyukur atas limpahan karunia yang Engkau sudah anugerahkan padaku. Berikanlah kepadaku rasa berkecukupan dengan semua yang Engkau sudah berikan padaku. Aku bersyukur Tuhan, aku bersyukur. Dia fokus kepada apa yang dia sudah miliki di hadapannya. Orang yang tidak serakah, begitu lihat makanan dan minuman di rumahnya Allah berlimpah. Lihat saya, Bapak Ibu, saya sudah tahu rumah Bapak Ibu semua. Semewah-mewahnya Bapak Ibu mau nyuguhin tamu, tak akan semewah Allah yang maha kaya menyuguhi tamunya. Semewah-mewahnya kalian menjamu tamu, kata Allah, tak akan semewahku Tuhan yang maha kaya menjamu tamunya. Tamu kehormatannya. Makanya orang yang bertamu di rumahnya Allah kan disebutnya juga duyufullah, duyufullah, duyufur rahman, gitu. Baru ke Mekah aja sudah merasa jadi tamu. Baru ke Madinah aja sudah merasa jadi tamu, belum tentu. Baru pasti jadi tamu Allah yang terhormat kalau kita datang di rumahnya Allah yang buatan Allah. Tadarru wa khufyatan, dengan penuh rasa hormat dan tersembunyi. Itu bahasa Quran. Kan kalau mau pergi haji masa sekampung yang nganternya juga. Betul enggak? Tapi haji yang tersembunyi, yang tadarru, bahkan tidak ada orang yang tahu. Bahkan habis haji tidak bawa air zam-zam,
bahwa tirta kelembutan, bahwa air suci yang sesungguhnya yang siap dibagikan, cahaya indah yang memancar dari diri, belas kasih yang penuh dengan keikhlasan, siap merangkul siapapun tanpa ada perbedaan. Jadi ketika masuk di rumahnya seseorang, pernah gak Bapak Ibu masuk di rumah seseorang, disuguhi teh manis, puntennya abdi mah taranu kieu. Naon atuh kaseneng teh? Anggur. Kira-kira diusir enggak? Disuguhi nasi goreng, udah susah-susah nasi goreng. Bikin. Bisanya juga itu. Begitu disuguhi, puntennya abdi mah nasi goreng nasanes nu kieu. Hayang ngabalangkeun tah. Ini sudah masuk rumahnya Allah, disuguhi sama Allah. Punten Gusti, sanes nu kieu. Hoyong nu langkung caang. Beka sabaleun sanes Gusti teh. Ketawa kalian semua. Kalian tuh kalau bertamu enggak sopan. Ngatur-ngatur tuan rumah. Betul enggak? Iya kan kata Allah, aku akan suguhi kamu sesuai dengan derajatmu sendiri. Pakaianmu seperti ini, disuguhiannya begini. Pakaianmu begini, disuguhinya begini. Jadi sekarang gak usah nyalakan Allah. Kenapa ya Allah? Saya kok dikasih suguhan kayak gini? Ya sesuai dengan derajatmu. Siapa yang menentukan derajatmu? Kamu sendiri kata Allah. Derajatmu ditentukan oleh kamu sendiri. Derajat dan kualitas hidupmu yang menentukan adalah kamu sendiri. Apa yang kau lakukan saat kau datang di sini? Kau akan menyaksikan dirimu sendiri di sini. Paham? Jadi ketika tangan kanan menyakiti tangan kiri dan tangan kanan bekerja sama untuk menyembuhkan rasa sakit. Hebat gak? Hebat. Kita udah nyakitin orang, pernah gak? Kita mikirin gimana cara menyembuhkan dia yang kita sudah sakiti, pernah gak? Enggak. Malah puas ketika orang lain itu jatuh ke lembah yang sangat rendah. Auzubillah. Jigana si eta mah tah leungeun katuhu jeung leungeun kencana tara di ajar babarengan. Tuh. Jadi tubuh kita ini harus dibengkakkan sehingga suatu saat kita merasakan tubuh orang lain adalah tubuhku sendiri. Kebahagiaan orang lain adalah kebahagiaanku, kesedihan orang lain adalah kesedihanku. Itu tanda tubuhnya sudah bengkak. Itu yang disebut dengan tubuh kosmik. Tubuh kita sudah membesar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Di ayat selanjutnya lalu Allah berfirman, innahu la yuhibbul musrifin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Lagi-lagi bahaya ayat ini. Kok Allah masih tidak suka? Mau punya Allah yang tidak suka tersinggungan. Begitu bilang, sesungguhnya Allah tidak suka sama orang-orang yang berlebihan. Loh, kok Allah masih tidak suka? Kalau Allah masih tidak suka, Allah tidak maha dong. Maha itu artinya enggak tersentuh. Lalu jangan lalu bilang, saat memasuki rumah Allah, pakaian kita compang-camping, disuguhi sesuai dengan derajat compang-campingnya kita. Bukan Allah tidak suka. Allah itu justru adil.
Allah memberi sesuatu kepada kita sesuai dengan kapasitas kita. Kan ujian juga begitu. Tingkatannya begini, ujiannya segini. Tingkatannya ujiannya segini. Bahkan Allah saat ngasih ujian pada kita, Allah juga ngasih cara untuk menyelesaikannya. Bahkan beliau membantu kita sebetulnya. Cuman kita sering merasa tidak dibantu. Saat bantuan datang, kita pun sering mengabaikan bantuan itu seakan-akan bukan dari Allah. Jadi berhentilah memposisikan Allah yang pemarah. Itu mah zaman baheula. Zaman kita masih belajar ngajinya tidak beradab. Iya. Kan Allah teh tukang nyiksa kalau kita jahat sama Allah, kan gitu. Tukang ngasih kalau kita baik sama Dia. Allah disifati oleh sifat kita. Allah yang mana? Itu mah Allah buatan kita. Allah itu maha, maha itu tak tersentuh. Belum mengerti? Contoh. Bapak Ibu, bakar paku segede gini sampai panas. Setelah dibakar, lemparkan batu itu ke kolam renang. Dingin enggak? Paku yang 10 cm bakar di rumah, bakar di kompor sampai merah. Setelah itu lemparkan ke kolam renang. Jadi dingin gak itu paku? Apa bahasa fisikanya? Paku melepaskan kalor ke kolam renang. Kolam renang menerima kalor? Menerima sebesar yang dilepaskan paku. Itu namanya asas Black kalau di fisika. Kalor yang dilepaskan sama kalor yang diterima. Tapi kolam renang mendidih. Mendidih. Kata kolam renang, teu karaos. Boleh enggak saya mengumpamakan paku itu adalah kotoran yang kita lepaskan? Boleh? Boleh enggak saya mengumpamakan Allah itu kolam renang? Lebih dari kolam renang. Paku yang dilepas, paku yang panas dilemparkan ke kolam renang saja habis kalornya. Kolam renang tidak naik suhunya. Apalagi kalau kolam renangnya tanpa batas, tak terbatas seperti tak terbatasnya Allah. Itu kalor yang dikeluarkan oleh paku dirasakan gak oleh kolam renang? Tidak. Itu artinya dia menerima kalor tapi tidak terganggu. Begitu kita berlebihan di rumah Allah, kemudian Allah merasa terganggu. Aku tidak suka ya sama kamu. Loh, Allah masih tidak suka. Ini bahasa dunia ini. Ya. Karena sulit membahasakannya. Supaya gampang ngerti, lalu pakai bahasa itu. Tapi di tingkatan yang lebih dalam, jangan sekali-kali mengatakan Allah itu tidak suka. Berarti kalau Allah tidak suka, Allah itu masih marah dong. Kalau Allah masih pemarah, di mana mahanya Allah? Dia maha pemaaf, maha pengampun. Paham maksud saya? Sebetulnya ketidaknyamanan itu dibawa oleh diri kita sendiri. Saat kita kotor masuk rumah Allah, kita juga ngerasa lagi kotor. Betul enggak? Habis marah-marah masuk rumahnya Allah, kerasa tuh marahnya ke bawah, enggak ke situ. Nah, tidak suka atau tidak suka? Kan kita tidak suka. Tidak nyaman. Betul enggak? Gitu. Jadi pesan saya satu, kita ingin maju dalam spiritual, tidak bisa dipisahkan pengajian dengan kehidupan biasa. Pengajian seperti ini learning. Rumah kita, kawah candra di muka kita yang sesungguhnya, di situ kita kontemplasi. Membawa hasil pengajian ini di rumah kita sehingga semua orang di rumah kita merasa nyaman. Bade ka mana ya ibu? Ngaos. Teu salam-salam acan kamu rangkali. Ditaros ku caroge teh. Mah, bade ka mana? Ngaos. Naros-naros wae atuh. Pan apal aya teh jadwal ngaji. Rek ngaji kitu patut. Energi apa yang mau kita sebar? Ngerti maksud saya? Saya cuma mengingatkan saja.
Ngaji kalian yang sesungguhnya adalah di rumah dengan anak-anak. Makanya ada teman saya dokter, dia dokter bedah. Pak, saya kalau lagi bedah itu kadang-kadang saya suka kelewat waktu sholat. Sholatmu adalah saat kamu sedang membedah orang yang perlu pelayanan kamu. Di bedah we nya. Punten natepan heula. Eta dokter bedah soleh apa salah? Balik deui teh geus salat, tos maot. Kita kan sering memilah-milah. Ngerti maksud saya? Menyembah Allah yang paling tinggi adalah menolong orang-orang yang perlu pertolongan. Saat kita sedang menolong orang, itulah sholat kita yang sesungguhnya. Itu sembahyang kita yang sebenarnya. Itu sembahyang tingkat tinggi. Mohon maaf, ada orang yang rajin tepat waktu sholatnya. Habis sholat mencaci maki orang. Habis sholat merendahkan orang. Habis sholat naik mimbar, menebarkan kebencian pada orang. Bagi saya, dia belum sholat. Sembahyang yang paling tinggi adalah saat kita mempersembahkan diri kita untuk kebahagiaan orang lain. Jadi saya bilang sama teman saya yang dokter bedah itu, sembahyangmu saat kamu memberikan pelayanan seutuhnya pada pasien yang perlu pertolongan tanganmu. Tangan Allah adalah tanganmu sendiri. Yang penting bismillahnya yang lurus. Itulah sembahyang kamu. Tapi kalau kamu udah selesai itu, kamu sholat, itu juga ritual kamu. Itu ritualnya tetap dilakukan. Saya bukan berarti menghalalkan lalu kamu menjadi orang yang tidak sholat. No. Ada orang yang sedang melayani nasabah di bank. Jam 9, jam 10. Oh, sedang antri-antrinya di bank. Sampai orang berdiri. Kemudian petugas bank itu pergi. Punten Bapak Ibu sadaya nanya, bade salat duha heula. Salah apa salat pas soleh? Justru duhanya dia itu melayani orang-orang yang butuh layanan perbankan. Kalau bismillahnya sudah benar, itulah salat duhanya dia. Kenapa diperbincangkan lagi? Kan sebaik-baiknya manusia yang berguna bagi orang lain. Kenapa kita belajar agamanya kok dipisah-pisah? Paham maksud saya? Oke. Baik, hari ini cuma 2 ayat. Pesan yang pertama, ketika kalian sedang masuk masjid, gunakan pakaian yang terindah. Kalau ketemu dengan saya masuk ke sini masjid sini, kemarin itu bajunya, besok itu lagi bajunya, lusa itu, nggak akan saya tanya. Pernah nggak saya komentar? Saya nggak ingat ibu bapak bajunya kemarin yang mana. Kecuali ibu bapak ingat baju saya. Kalau saya bajunya harus banyak, karena diingat banyak orang. Tapi saya pul ti kamari batikna eta deui kan gitu. Masalahnya banyak yang ngapalin kalau sama saya. Kalau saya kan tidak akan sukses menghafal. Betul nggak? Bu Dede kemarin bajunya apa? Nggak peduli, nggak saya lihat. Udah bajunya itu juga minggu depan nggak apa-apa. Tapi baju yang akan dipakai untuk memasuki rumah Allah harus lebih baik setiap hari. Harus lebih baik setiap hari. Direnda bajunya yang bagus. Makanya pulang dari sini lakukan yang saya lakukan tadi. Siap? Rasakan kebahagiaannya seperti apa. Shadaqallahul adzim. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.